When something is finished being made, does it stop living? Or is it actually just beginning? In every breath between the sweat, in every small scratch on the metal, and in every doubt when we push ourselves to the limit. Mereka mungkin sedikit maksudnya percaya kalau misalnya kita itu bisa bikin. Sih terus belajar lah intinya. Tapi le seneng sih pengen ini sampai meni-meni lah, sampai itu le iso sih seneng motor maksudnya. Aku gak iso jelasno secara senenge sing opo kok dikira lebay kan. Maksudnya le barengku iso didelok dan pas nang setiap sisi motor. Mungkin bukan mungkin, itu pasti seneng. Kita seneng kalau misalnya kita punya ide terlampiaskan dan bisa dibuat ke motornya itu, dan mungkin pas itu seneng. Apalagi bisa diterima sama orang banyak kayak motor Migi. Itu kan wis senengnya pol-polan. Menurutku sih, meskipun itu motor bukan bikinanku, tapi aku ngerasoi bahwa motor ini mungkin dari secara look enak dilihat. Ya mungkin dia itu. Maksudnya dia memang itu. There are ideas poured out. There are human dreams being carried. There are the prayers of its makers embedded within. Lapo sih bos sampai kayak gini bos? Kan masih nori, Iron Head. Hidup enak, wis cukup. Lapo kok mesti diwalak-walik, bobotnya susah, beberapa kali ditolak tukang bobot. Itu aku lihat wih, buang waktu bos ini bos. Ternyata hidup beres kali starter greng kayak gak sih gak main-main hari ini anjene bisa mikir. Setiap kali aku mau naik celeng, motor itu kayak ayo tumpang aku ayo kayak nantang. Kok iki beda iki kayak motor ini tahu tanganku sakit gak kuat aku numpak iki, tapi dia kayak ayo tumpang kayak ngono. Wih iki keren, seksi motor iki kayak nantang. Iku sing tak rasain dengan celeng. Jadi perlu sentuhan-sentuhan dan bisikan motor itu. Dia juga punya jiwa soalnya. Karena support dari teman-teman dan banyak yang bantuin, harus gini, banyak yang ikut mikir, akhirnya dia bangun dari tidurnya ini. Rasa hati ini bangga, biarpun tidak memiliki, tapi jiwa kita ini mempunyai gitu loh. Motor ini punya cerita yang tidak hanya berhenti di motornya, tapi di belakangnya cukup kuat. Banyak orang yang terlibat dalam pembangunan motor ini. Jadi kalau misal kita melihat soal energi ya, kekekalan energi terjadi di sini. Saya ingin menceritakan benda hidup ini dengan cara saya, dengan cara foto dan tulisan yang saya buat. We often think that life only belongs to those who breathe. But look, each time the engine comes alive, there's a pulse resembling a heartbeat. And each time the wheel turns, there's a journey resembling the wheel of fate. That old metal breathes the air of those who created it. In
silence, it does not die. It waits to be brought to life by the intention, dreams, and faith of those who made it. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita panjatkan rasa syukur pada Tuhan. Hari ini tanggal 23 November 2025, Maniacs, sebuah gelaran visual ya, seni visual, yang mana kalau kita melihat visual itu ya sesuatunya yang bisa kita lihat atau vision. Nah, kebetulan saya sendiri pras, kebetulan saya di Custom Land gitu ya. Dalam beberapa hari yang lalu diminta untuk teman-teman untuk menjadi moderator pada saat ini, dan kesempatan ini juga nanti ada saya memberikan pertanyaan kepada narasumber atau artis, dan sekaligus nanti ada paling enggak 3 aja dari teman-teman kalau ingin bertanya. Ya, gitu ya. Jadi ini lebih sifatnya santai tapi serius karena kami itu ingin tahu betul maniak ini apa dan segala macam. Tapi sebelum itu teman-teman mohon saya pengen tahu Mas profil dari masing-masing. Jadi pertanyaan ini satu untuk sekaligus 3 karena kalau satu-satu beda-beda pusing nanti. Jadi satu sekaligus dijawab bertiga. Mohon nanti bisa mic-nya bergantian. Saya pengen tahu Mas Subu, Mas Daniel, Mas Bakar ini siapa sebenarnya, kenapa mereka ada di sini hari ini dan sampai beberapa hari ke depan. Mohon dijelaskan singkat profil Anda sekalian kepada teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Mulai dari Mas Subu dulu, mohon. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Oke, mungkin di awal ini aku mau memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, saya Noval Harda Putra. Cuman biasa dipanggil sama teman-teman tuh Pulang Subuh. Jadi di Instagram juga biasa mungkin dikenal dengan Pulang Subuh. Di proyek kali ini berperan sebagai fotografer. Jadi beberapa foto yang ada di Cafe Unsur ini itu ya hasil dari proyek bersama ini gitu. Ya, Mas. Nama saya Daniel Purnomo, owner salah satu yang nge-build challenge juga sama videographer di project Maniacs ini, kayak gitu. Oke, Mas. Halo, aku Bakar, aku base dari Jogja. Saya di sini berperan sebagai visual artisnya, beberapa karya hand paint, terus screen printing dan canvas print segala macamnya untuk melengkapi karya-karya teman-teman dari Surabaya. Terima kasih. Oke, itu tadi profil dari ketiga artis hari sore ini. Jadi begini teman-teman, sebenarnya apa yang dikerjakan, yang diciptakan teman-teman ini adalah satu bentuk manifestasi dari pemikiran-pemikiran mereka selama ini ya, yang memang punya profesi yang berbeda-beda, tapi hari ini mereka pertemukan, dia menjadi satu kekuatan kegiatan pameran visual seni visual gitu ya. Saya melihatnya begini, kalau saya melihat hari ini adalah satu kekuatan, ada semacam pemikiran-pemikiran dari mereka-mereka ini. Awalnya sebenarnya saya kalau boleh tahu sebenarnya awalnya dari Subuh, waktu itu konsultasi ke saya, bikin pameran awalnya sendiri, tapi sambil setelah proses, Subo menceritakan bahwa saya nggak bisa sendiri, dan ini sayang kalau hanya dibuat sendiri. Ada momen-momen yang akhirnya memanggil teman-teman, 2 teman yang lain itu untuk bisa bergabung. Saya rasa itu menjadi hal yang kuat dan menarik untuk helatan sore hari ini. Jadi pemikiran-pemikiran mereka, tadi sudah dijelaskan di teks di video bahwa ada kata-kata menciptakan. Betul bahwa karya-karya ini yang disebut bahwa motor ini sifatnya ya punya nama seperti anak kecil dulu memberikan mainannya sendiri. Jadi
mereka-mereka ini adalah mewakili sifat-sifat Tuhan. Sebenarnya mereka ini mewakili sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu adalah mencipta. Saya rasa teman-teman juga punya mewakili sifat-sifat Tuhan. Jadi mencipta satu karya tunggal. Motor ini diciptakan satu, nggak mungkin ada dua. Karya ini juga satu, nggak mungkin ada dua. Karena dibuat secara manual. Kecuali kalau memang Supo mau reproduksi fotonya banyak. Tapi secara dimensi maknawinya itu mereka ingin menciptakan yang tidak mungkin istilahnya satu tunggal, dan itu menjadi kekuatan yang ditampilkan hari ini. Jadi ada dimensi maknawi yang itu juga menjadi satu unsur proses berkarya mereka gitu. Nah, kenapa ada unsur berkarya ini saya juga mau nanyakan per masing-masing juga. Apa yang mendasari Anda sebagai seorang seniman, saya sebut sebagai seorang seniman saja karena ini forumnya sebagai seniman. Yang mendasari Anda semua, Mas Upu, Mas Daniel, dan Mas Bakar, dengan kekaryaan-kekaryaan yang mungkin ada sedikit warna merah, ada warna hitam, ada kerumitan-kerumitan komponen, terus ada juga pengambilan angle foto dan segala macam, ada pencahayaan manusianya tidak tampak dan segitu. Mohon dijelaskan mulai dari Supu sendiri sebagai seorang fotografer di sini. Ya, baik. Gak berat, Bisa, Pak. Iya, jadi dari saya pribadi untuk pendekatan dalam fotografi, saya lebih suka untuk melakukan dokumenter, artinya penceritaan. Ya, penceritaan hal-hal yang kadang dilewatkan oleh mata. Itu core yang saya coba bawa di seluruh proyek ini. Jadi dalam seluruh penceritaannya saya ingin menguak apa yang selama ini terabaikan, baik secara personal maupun secara detail-detail dari motor ini beserta cerita-cerita dalam proses pembuatannya. Itu beberapa core yang memang saya coba untuk perdalam, dan ya alhamdulillah beberapa bulan ini outputnya salah satu ya ini yang ada di belakang, dan juga di dalam teman-teman bisa lihat beberapa foto beserta juga ada satu majalah juga. Begitu, itu beberapa dasarannya ya. Oke. Mas Daniel. Oke, kalau sebagai videografer ya kebetulan sama, ranah saya di videografi sebenarnya bukan yang cuman keindahan visual. Sebenarnya saya lebih suka untuk mengulik kisah di baliknya, kisah orang-orangnya itu seperti apa. Ya kebenaran aja sejalan sama dengan yang dilakukan sama Naufal kayak gitu. Makanya apa sih yang bisa dikulik dari proyek ini? Ya ternyata itu benda ini, motor ini tuh kerasa hidup buat orang-orang sekitarnya kayak gitu loh. Terus itu tak sampaikan juga ke Bakar Ske, konsepnya seperti ini tentang penciptaan, tentang kehidupan kayak gitu. Akhirnya lahir, ini karya Gigi ini bukan karya eksisten ya, maksudnya dia nggak bawa, udah digambar lama lalu dibawa ke sini, enggak. Waktu aku info itu hamin berapa ya Ge? Hamin 2 minggu, dia langsung mikir konsep, dan dia ngerjain langsung dadaan. Ini karya yang dipajang di tembok merah ini semuanya hand paint oleh GG. Begitu. Okay. Kalau dari challenge sendiri sih, kalau pengkaryaan ngapa ambil warna merah sebenarnya ya karena merah kan berani. Iya, keberanian. Ada keberanian ya. Merah berani. Tapi sebenarnya lebih ke kayak gini sih. Waktu itu di Bali kan kita event custom war ya. Tahu lah ya, custom war itu kan hitam. Kalau custom war kan karakternya ya hitam, terus rustic kayak gitu-gitu. Aku pengen di situ motor ini bisa menyala di antara yang stang-stang tinggi, motor-motor chopper yang long fork, tiba-tiba ada motor ini satu nunduk kayak gitu. Biar jadi point of view di situ. Sopan. Amit. Oke. Monggo oke. GG dengan yang ditampilkan hari ini. Dasar-dasar. Oke, ya hal yang mendasari ya Pak ya. Hal yang mendasari tentang berkarya. Mungkin dulu saya kuliah di jurusan DKV, terus dalam experience saya bekerja di magang juga saya di Custom Land waktu kuliah, terus saya kerja di Nasklan 13 sebagai produksi, dan sekarang saya masih terikat dengan part of it di Jogja sebagai desainernya. Oke, dalam pengkaryaan yang kami sajikan saat ini mungkin terlalu mencolok mata dengan warna merah. Kebetulan juga saya senang motornya Mas Daniel ini dari awal. Pokoknya like, semisal motor iki ana sing gambar kudu aku. Karena I feel the red man. So fucking crazy. So fucking crazy.
Ya, ketika orang-orang ngomong ini adalah drugs, ketika orang-orang ngomong ini fuck man, this is stopper man, it's so cool. Terus dalam pengkaryaan ini karena saya juga dalam diri saya sendiri sebenarnya rabun, parsialis hijau dan biru, sehingga saya tidak bisa menggambar begitu banyak warna. Dan dari awal saya belajar menggambar selalu menggunakan warna merah, hitam, dan putih. Seperti itu. Oke, kasih plus dulu untuk pertanyaan. Jadi tadi disampaikan ada kehidupan, ini ada sebenarnya gini, kalau saya tambahkan lagi bahwa kita karya-karya ini diciptakan dari material yang sama, sebagai penciptanya pun kita ini benda ciptaan juga gitu loh. Nah ini juga menciptaan juga. Tuhan ciptakan kita semua yang hadir dan mereka bertiga, dan mungkin yang di sini pun juga menciptakan sesuatu kehidupan baru. Entah itu bendanya, materialnya mungkin sama, nggak jauh-jauh dari bumi juga. Materialnya jadi dari bumi juga gitu loh. Jadi apa-apa yang mereka ciptakan ada unsur cat, ada unsur besi, ada unsur kimianya, ada unsur pencahayaannya. Kayak fotografi itu juga. Itu unsur-unsur yang memang sudah Tuhan titipkan kepada kita semua yang ada di sini. Jadi memang karya-karya ini kayak fotografi itu adalah media rekam cahaya. GG ini menggoreskan catnya yang kebetulan hari ini ada merah, hitam, dan putih gitu ya. Terus motor ini memang satu kekuatan yang sangat utuh dan sangat bisa dibawa. Mungkin ke depannya tidak hanya di sini, berhenti di sini pamerannya, saya harap gitu, dan teman-teman juga pasti akan mengawal untuk sampai di tempat-tempat yang lain. Nah, ketika Anda ini bertiga sudah menciptakan sebuah karya yang sudah mungkin bisa dijelaskan juga, pameran hari ini adalah sebuah target tertentu, atau mungkin suatu saat akan ada masanya, karya ini akan dibawa ada masanya, atau mungkin cukup tahun ini, tahun depan akan berubah lagi, kayak gitu-gitu. Untuk khususnya mungkin kalian bertiga, atau ke depan, aku ke depan punya ide apa lagi nih gitu. Apakah ini akan dibawa sampai dengan ke depan dengan menggait teman-teman yang lain, atau kalian bertiga akan jalan terus di persimpangan yang lain gitu, di kota lain atau di provinsi lain, atau ya yang paling penting ini kan sekarang sudah jalan, sudah jadi satu kekuatan nih yang unity. Di kedepannya akan seperti apa? Apakah tetap bawa ini sampai tahun depan, karena ini udah di ujung tahun ya, gitu ya. Monggo, Mas Da. Ya kalau dari kita sebenarnya pameran ini, pengkaryaan ini tuh semuanya bisa dianggap bukan kebetulan ya kalau kita ngomong ya. Ini kayak sudah dikasih jalannya aja kayak gitu. Tiba-tiba Subuh ngotak aku, Mas ayo foto, waktu itu di Kasembar Bali, ayo foto. Ya aku mikirnya ya wis ayo kita bikin foto, video, simpel-simpel aja kayak gitu. Ternyata ya bisa dibiayain, ya salah satunya sama Ipon, sama Impossible Lab punya Mas Wayudin, sama Kasat Mata, kayak gitu. Akhirnya kita bisa produksi selama 3 hari video itu. Nah waktu itu kebetulan aku lagi di unsur ini sama David. Sebenarnya kita ada, nantilah David juga ada di sini lah. Lagi ngobrol, tiba-tiba aku mau ngobrol juga sama Subuh. Waktu itu ketemu sama Mas Wahyudin dan Mas Iwan. Nah itu di situ, ya tiba-tiba kenapa nggak dipamerin aja di sini kayak gitu. Terus akhirnya kita bergerak sampai ya ujungnya di hari ini kayak gitu. Terjadilah sebuah pameran Maniacs ini kayak gitu. Terus aku tuh kayak punya utang sama GG, kasarnya aku pengen karyaku ini bukan berbentuk benda juga, aku pengen ada ilustrasinya, punya karakter kayak gitu. Akhirnya aku kontak GG Bakar, G, kayaknya awalnya juga kita itu cuman ini ya, mau gambar ayo G bikin kaos saya kayak ngono, bikin kaos toh kayak gitu. Ya wes jalan, kok makin kesini makin kesana, kayaknya aku perlu ada sosok Bakar sini, sosok GG ini buat hadir di sini, buat pengkaryaan di sini gitu. Ya. Terjadilah kayak gini Pak. Terus kalau untuk tahun depannya mungkin kalau untuk tahun depannya ya kita harap ya kalau misalnya karya ini bisa dibawa kemana, kayak gitu, pameran ini bisa dibawa kemana, itu kita sangat open sekali sih buat kayak gitu. Begitu. Sudah cukup mewakili dari ini ya, jadi nggak perlu yang lain. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Jadi ini ada satu, kalau ngomong maniak ya, kembali maniak, kata-kata maniak. Mungkin nanti Pak Subuh yang ngeluarin kata maniak siapa nih? Saya. Oh, monggo dijelaskan.
Oke, kata maniaks. Kata maniaks ini aku menggambarkan sebagai energi yang gila kepada sesuatu hal. Seperti halnya Mas, tentu saja kita tergila-gila dengan media motor. Contoh Mas Daniel, kalau dia nggak mempunyai sesuatu dalam hatinya tentang kemaniakan itu sendiri, aku yakin dengan video yang Mas Suro tadi sebut, ngopo sih kok angel-angel dengan engine seperti ini harus diginiin, di starter lo enak. Itu karena menurut saya adalah sesuatu hal yang gila. Menurut saya mempunyai obsesi yang terlalu berlebihan. Disitulah muncul kata maniakse. Seperti itulah. Terus menurut saya juga setiap orang mempunyai sifat maniak tersendiri ya, tentang entah maniak tentang ibadah, maniak tentang istrinya, maniak tentang apapun segala hal. Menurutku setiap orang mempunyai maniak sendiri-sendiri sih. Dan alhamdulillah media kami maniak dengan motor, terutama Warthog ini. Oke, terima kasih. Kasih aplaus bahwa maniak itu seperti itu. Ya sebenarnya kalau saya tambahkan maniak itu kan apa ya? Ya emang betul kegilaan. Jadi sesuatunya sudah apa? Lek gak iki gak gelem atau lek gak mari gak leren. Sama gitu. Saya lihat dari Daniel dulu juga punya motor yang BSA dulu juga gitu. Itu motor udah jadi utek sampai habis merasa puas udah. Sampai akhirnya ada titik puas ya. Saya rasa manusia punya titik puas, saya harap punya titik puas. Jangan sampai kalau tidak punya titik puas itu ya kapan kami bisa berhenti untuk berikutnya. Karena kalau ketika maniak itu boleh gitu ya, maksudnya sangat boleh sekali. Betul, maniak itu boleh banget. Tapi sangat perlu kehati-hatian dalam mengaplikasikannya, khususnya dalam berkarya. Kontrol, karena kreasi artistik itu semuanya dalam kontrol. Seliar-liarnya Van Gogh, seliar-liarnya seniman-seniman dulu berkarya seperti apa, tapi ketika dia ditampilkan begitu cantik gitu ya, meskipun ini liar gitu ya. Sama seperti tema yang kemarin sebenarnya The Wild Thing itu keliaran gitu ya, ekspresi keliaran. Tapi ketika itu menjadi suatu kreasi artistik, ya hari ini bisa disaksikan bersama bahwa unsur-unsur merah, hitam itu tertata sedemikian rupa dan menjadi satu kebanggaan hari ini buat kota Surabaya, khususnya kota-kota lain dan sekitarnya bisa bergabung di sini. Kasih aplaus untuk teman-teman semuanya. Ini tidak mudah. Saya selaku moderator juga berterima kasih. Ini belum selesai ya, maksudnya sambil lompat-lompat alurnya. Terima kasih para sponsor, pendukung, teman-teman yang hadir di sini gitu ya. Unsur dan penggiat-penggiat. Memang gini teman-teman, tadi bilang, Pak jangan terlalu custom culture. Sebenarnya custom culture juga ini. Tapi kalau sebenarnya kalau nggak apa-apa, ini buat saya sendiri dulu. Jadi ini kalau dibilang custom culture-nya ada, karena memang ini cipta-ciptaan karya-karya tunggal. Karya-karya tunggal, tadi saya ulang bahwa karya-karya tunggal ini diwujudkan hari ini. Dan teman-teman udah kalau custom culture itu ada ranahnya sendiri. Tapi ini sebenarnya juga pernah ya dilakukan sama Bingki. Bingki dulu juga sangat santer dengan kegiatan pamerannya. Dia dulu bikin budaya, mesin dan budaya. Hari ini juga terjadi di sini. Semoga ini menjadi pematik teman-teman yang lain gitu ya. Tidak hanya di bidang fotografi, ada motor sama ilustrasi, mungkin ada mainan. Itu juga salah satunya bisa. Mainan-mainan toys gitu itu bisa. Tapi teman-teman sebenarnya sangat terbuka ya untuk teman-teman bisa gabung nanti dari tiga teman-teman seniman ini. Kalau saya mau gabung sangat welcome, karena dulu bisa diceritakan sedikit kan kenapa tiba-tiba ini agak lompat dikit ya, kayak misalnya kita ambil referensi dari luar bahwa Gigi ini juga tiba-tiba arek Solo dihubungi Chopper Fest, itu gimana ceritanya? Sedikit lompat nggak apa-apa. Itu kan lompatan-lompatan ya supaya teman-teman juga terinspirasi. Oke, Chopper Fest itu acara anualnya yang tribute to David Mann. David Mann menurutku adalah the one and only. Ada karyanya di sini dipajang, nggak ada ya kebetulan karya? Nggak ada. Jadi Chopper Fest itu nggak cuma ngomongin motor, tapi di situ ngomongin karya. Jadi pertama yang ngomongin yang Indonesia yang masuk tuh malah bukan saya Pak, tapi Mas Rama Penyu, King Acan baru recorder, baru saya, baru Aldi. Woi Aldi. Lali masuk juga dia ya. Oke, Aldi juga masuk. Nah,
Jadi gini, jangkauan kita itu sebenarnya ya kita punya mimpi ya, tapi dulu memang budaya-budaya itu dari luar, tapi kita orang luar juga melihat kita kok. Oke, gitu ya, lanjutkan Iya, coba. betul. Jadi sebenarnya culture ini itu emang udah ada sebenarnya di Amerika, dan kita nggak usah ngomong lah, motor itu culture kita. Dan seperti inilah kejadian yang di Chopperfest sebenarnya, Ya, Pak. serupa Cuma ya, pameran ya. karya, pameran, dan motornya beberapa. Jadi tapi di sana tuh Chopperfest tuh lebih POV kekaryaan, bukan di motor. Nah, saya tambahkan lagi karena memang kalau di custom line sendiri skupnya besar. Tapi bisa saja ke depan itu ini lebih banyak lagi gitu loh. Maksudnya yang sifatnya memang exhibition gitu, kayak art jog atau arsap atau yang lain-lain, pameran yang sifatnya memang terfilter betul dan memang harus ya mungkin customer yang nggak usah letter test kayak gini Pak Islus lah. Mungkin kayak lebih ya. Itu menjadi bentuk baru di kedepannya di Surabaya. Ya mungkin akan ada panitia-panitia kecil lagi yang akan ngurusin yang selain custom line itu ya. Event-event yang seperti ini tapi space-nya besar. Monggo ditambah. Nah, kalau menurutku itu gini Pak, Ya. dengan kita ngadain pameran kayak gini kan, terus mungkin bisa diadain annual, kita nggak tahu berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali kayak gitu ya Pak ya. Itu bisa jadi sebuah pelengkap Pak, buat kota itu Pak, buat kota Surabaya kayak gitu. Dengan saling melengkapi itu kan akhirnya kita bisa saling rolling bareng lah. Kalau misalnya motor cuman punya satu gigi juga susah kan, nggak akan jalan. Harus ada dia gigi-gigi gear diantaranya yang lainnya itu biar bisa jalan, biar bisa terus moving kayak gitu. Nah itu harapanku tuh kayak gitu buat temen-temen tuh, ya wis, ayolah kayak gitu. Kita buat aktivasi nggak usah harus yang meledak besar gitu seperti itu. Kita terus bikin aktivasi kecil-kecil itu terus biar running terus, biar karena kalau kita bikin seperti ini tuh yang dapat imbasnya tuh bukan cuman bertiga kita loh ya. Kalau misalnya kita bikin pameran, imbasnya nggak kita bertiga. Itu ke kanan kiri, entah nanti yang main musik ada job-joban nih, jadi bisa kenal, yang ini bisa ketemu sama, bisa terkoneksi lah satu sama lain. Nah itu yang menurutku bisa buat suatu komunitas, buat suatu kultur bisa hidup tuh di situ Pak, kayak gitu Ya, Pak. betul. Mas Subo mau nambahin untuk terkait itu? Sudah. Oke, jadi ini langkah baru. Siapa saja nanti boleh. Tidak dari bertiga, yang lain buat sendiri juga boleh. Tapi kalau memang nanti gerbongnya dari sini, silahkan ngobrol. Karena memang ini pemikiran yang akan depan ya. Kalau ini bisa terjadi, anggap saja ini satu lingkup galeri atau tempat yang besar. Tapi bentuknya di setting-setting seperti ini, ya saya pikir, ini kan menyamain custom line. Enggak. Saya rasa ini jalur bentuk baru karena harus nyamain. Lek nyamain kan ngurusi motor kayak gitu. Gak ada. Yang jelas untuk yang hadir di sini bahwa acara ini ada bentuk baru yang menurut saya juga sudah bagus dan bisa dikembangkan lagi. Saya rasa tidak diam di sini gitu. Harapan kami semua teman-teman bertiga ini bisa bergerak lebih banyak lagi. Anggapannya ruang pamer ini bisa ada di tempat-tempat yang lain yang bisa berkembang lagi selain ya Pengkaryaan. Oh iya ini satu lagi nih. Ini oh iya detail ya, ini tadi global ini. Jadi makin mengerucut. Nanti tolong dijelaskan juga kepada Anda sekalian para artis. Saya juga mau kemarin saya meresapi dulu, ini tangan koyok bangkit dari kubur, ini tanah, ini ada runcing, ada hitam, ada ini, terus ada pohon yang tumbuh dengan darah menetes, terus ada subuh dengan malaikat cahayanya ini, yang tidak hanya sekedar ngomong merekam cahaya atau apa gitu. Terus Mas Daniel juga tadi sudah dijelaskan. Coba mungkin Mas Gigi dulu dari ujung. Oke, siap. Oke, saya akan menceritakan sedikit tentang karya saya, tentang Maniakse ini. Kita dari depan lorong itu ada, aku kasih judul namanya Storm Inside. Di situ ada 3 kata yang mewakili tentang judul itu, Storm Inside. Yang pertama alone, yang kedua soul, yang ketiga ada word. Storm Inside saat itu saya sedikit liminalitas ritual lah ya. Jadi
di situ saya mempunyai mendapatkan kata-kata tentang betapa berharganya kesendirian untuk mendidik jiwa agar tidak terlalu cinta dengan dunia. Jadi makasih. Jadi karya itu seperti badai yang menerpa saya gitu loh, Pak. Jadi memang karya itu 3 paket, Alone, Soul, and Word. Yang di sebelah sini apa ini? Alone. Alone sana. Enggak, Pak, Alone depan. Yang di depan itu ada 3 bendera yang di lorong itu. Terus yang di dalam yang karya saya yang barengan sama Mas Subuh. Yang di atas. Iya. Itu dengan metode screen print di kanvas. Di situ aku mix tentang catnya, saya mix. Di situ aku kasih judul 1 paket juga tentang immortal attitude, immortal knowledge, immortal experience, immortal power dan forever. Di situ adalah tentang tentang lebih tepatnya karya yang saya buat itu menceritakan saya bahwa ternyata memang hal-hal seperti inilah yang seperti attitude lah, seperti knowledge lah, seperti experience lah yang membuat mungkin saya lebih konsisten dalam berkarya. Di ruangan ini? Yang pertama tuh sebenarnya ini dulu, Morgoth Come Out, dan yang kedua itu Morgoth Release Out. Itu juga sepasang karya ini. Karya ini menggambarkan sisi gelap saya, di mana saya itu mempunyai sifat yang tidak mempunyai kontrol sebenarnya. Saya dulu saya mempunyai temperamen kali ya, Pak, di situ. Jadi dalam Morgoth Come Out dan Morgoth Release Out ini nggak tahu proses berkaryanya itu sangat menurut saya sangat natural, karena sebenarnya yang Morgoth Release Out ini adalah karya yang gagal menurut saya. Ketika saya jujur, ada teman-teman saya yang membantu, teman-teman dari Ngerabak, dari Magelang, mengenal betul bagaimana saya membuat karya ini. Warna hitam ini sebenarnya itu adalah pure halus, Pak. Tetapi ketika saya menggambar dengan kepedean saya, dengan fokus saya yang tidak tertata, jadi menjadi satu kesatuan yang gagal menurut saya ya. Jadi kayak belang-belang di belakangnya. Iya. Tadi juga mau nanya itu apa? Nah, itu mungkin karena tadi ya fokus saya yang tidak tertata, alhasil ternyata memang inilah outputnya, inilah finalnya seperti ini, akhirnya seperti ini. Ya udah. Terus yang ini agak let's go. Ini yang darah netes. Yang 2 ini adalah final dari karya ini sebenarnya. Ini ada The Violet Face dan di sini ada The Candle of Trafor. Di sini cuma saya simple aja, saya dari kegagalan ini apa yang harus bisa aku lakukan, ya salah satunya aku harus berani aja berangkat ke Surabaya dengan karya The Violet Face, menggambarkan keberanian, dan The Candle of Trafor mungkin gambar, orang-orang mengira itu gambar mata, hidung, tapi actually aku cuma menggambarkan 1 titik. Aku sebenarnya nggak gambarin putih, aku nggak ada benang merah, sebenarnya POV ku hanya di merah atas lilin itu. Oke, cukup Mas Daniel, kasih aplaus. Keywordnya banyak. Subuh dulu. Ya, jadi dalam prosesnya itu saya sebenarnya baru kenal Ko Daniel beberapa waktu lalu, setahun lalu, ketika pembuatan teaser Custom Land. Ada motor Ko Daniel BSA in frame pada saat itu, baru kenalan, dan saya nggak mengalami seluruh pembangunan motor ini. Tapi setelah motor ini jadi, memang sangat menyala di custom board, berada di tikungan yang benar-benar pas di bawah tulisan custom board, benar-benar menarik mata untuk melihat ke sini. Akhirnya aku harus ngefoto motor ini, harus tahu gimana ceritanya. Tapi ketika tanya-tanya lebih dalam lagi ke Ko Daniel, kenapa kok ya motor seenak ini, seharusnya seenak ini malah dilucuti semua fiturnya. Bagaimana nggak enak dinaiki, sulit dinaiki. Ini kenapa ada bentuk seperti ini? Lah itu yang kemudian saya coba
ceritakan, oh ternyata ada manifestasi ketika Mas Daniel masih kecil. Dulu bersama geng-geng motor di Bandung. Drag race gitu ya, herek-herek liaran. Oh ternyata itu yang tergambar di motor ini. Itu setelah dapat mesin juga ternyata nggak sengaja dibuka, ternyata oh dalamnya banyak spek racingnya, nokennya sudah racing. Itu hal-hal yang saya coba pengen ceritakan, apalagi setelah dengan adanya sosial media kemarin, teman-teman banyak yang menyebut motor ini sebagai people champion. Betul. Jadi adanya people champion, ya. Ya, Yang lanjut. pertama nyebut people champion itu GG. Wes, kasih plus tangan. Ini Ya. motor Cipul Pel Champion, Pak. Akhirnya kayak semakin membuat saya penasaran kenapa motor ini disebut people champion. Kenapa sebuah motor yang sesulit ini untuk dinaiki disebut people champion. Itu yang membuat saya pengen lebih dalam untuk tahu soal motor ini. Karena di dalamnya banyak orang-orang yang terlibat. Ya, itu dia. Ternyata banyak banget orang-orang yang terlibat. Banyak yang diajak terlibat kontribusi, Iya. at least bantu-bantu. Ya Jadi meskipun secara fisikly Benar. yang ngawalin dari Mas Daniel, Benar. tapi di sini tuh ini milik kalian juga. ya Pak, Ya, oke, jadi teman-teman gitu. merasa memiliki semua. Itu hebatnya motor ini, itu sih Pak. Ya, Lebih-lebih memang ternyata ya tuh biasanya motor cuman kosmetik aja Pak, racing, tapi dalamnya biasa aja. Heeh. Lah itu saya pengen menceritakan kenapa motor ini cepat, ya, bagaimana adrenalin yang dirasakan oleh Mas Suro ketika mengendarai motor ini. sampai tuh- nggak mampu. Segitu nggak doang lo. mampu. Segitu doang lo. Nggak berani. Ditantang sama motor, ibaratnya motor ngajak bicara ya. Benar. Ada. Itu saya coba gambarkan di gambar ini Pak. Jadi kayak saya pengen membuat orang merasakan kecepatan dalam bentuk cahaya sebagai entitas kecepatan tercepat. Itu walaupun sebelum motor ini dinaiki pun sudah merasakan adrenalinnya. Itu yang pengen saya coba terjemahkan Ada di melalui foto-foto gambar yang ini ada di Pak. sebar itu. Oke. Kalau gambar-gambar yang di dalam mungkin lebih mengarah ke dokumenter. Jadi orang-orang yang banyak terlibat seperti Cak Soleh, seperti Mas Panda, seperti ada wajah sumringahnya Mas Suro juga. itu yang saya coba ceritakan di dalam. Gitu Pak. Oke, Mas Daniel terakhir nanti sebelum ada sesi pertanyaan, detail-detail mana saja yang Anda terlibat di pembuatan motor ini dan seperti apa saja dari awalnya, dari gelondongan sampai bentuk satu alwujud motor drugs. Kalau awalnya tuh cuman just bangun, ya namanya orang dapat mesin ya Harley kan. Terus notabene ya nggak bisa ngomong mahal ya, uangnya banyak buat spending di situ kan. Otomatis pasti ya wis pengen yang main safety aja lah, bikin chopper wis biasa apa sing bisa dinaikin kayak gitu. Tapi lama kelamaan tuh kayak aku tuh sempet kayak pulang kampung di Ponorogo kayak gitu, terus sempet 3 hari 4 hari itu aku nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah. Aku semakin terperosok Pak di forum-forum lama kayak gitu. Terus aku lihat gimana prosesnya mereka bikin Force Sparks. Ini kan twin plugs motor ini. Aslinya busi cuma 2, tapi saya tambahin lubang di sebelah kanannya, businya jadi 4. Terus head cylinder yang dibalik seperti kayak gitu. Terus jadi posisinya kalau Harley kan biasanya out in out. Ini saya balik jadi in out. Jadi karbu knalpot kayak gitu. Itu ya proses-proses saya menyelam di forum-forum itu Pak, selama nganggur kayak gitu. Terus akhirnya ya udah. Jadi mengumpulkan dulu ya sebelum di ini ya. Bahkan motor ini punya arsip banyak sekali waktu bangun. Di laptopku tuh ada banyak banget arsip. Kalau dijejer mungkin milimeter bloknya ada, seharusnya di display juga. Oh iya, ada itu Pak. Sapu tangan. Ya, dijelaskan. Saya gambar juga milimeter blok kayak gambar teknik itu buat bikin tromol, buat bikin shock depan, buat bikin tromol depan, kayak gitu-gitu. Itu digambar sendiri. Kalau 3D-nya mungkin dari Mas Suro, termasuk biker. Oh, iya. Seperti itulah. Ya. Terus, monggo Pak. Ya. Terus nama celeng sendiri itu ibarat kayak lari tadi ya, kekencangan Ya, dari sifat kencangnya itu, dan ya itu nggak mudah ya. Maksudnya menciptakan motor yang ketika ini mohon maaf kalau ngomong di event lain, yang lainnya ngomong copot. Ini muncul karakter drag di semua lini event yang ada di Indonesia. Kasih plus lagi sebelum kita sesi pertanyaan karena ini sudah waktunya masuk menjelang maghrib.
Oh iya, Mas, yang cover karbu ini Mas, Oh iya. agak mengganggu. Ada daya ganggu, daya beda. Pasti ini berbeda. Tas tapi ini daya ganggu. Ini daya ganggu ini, enggak hanya daya beda. Ini daya ganggu. Cover karbu ini sebenarnya didesain sama Suro Riders. Ya mungkin teman-teman belum lihat detailnya ya. Iya. Ya, kalau Ya, itu tujuannya ya mungkin bentuknya you know lah, Ya. kayak gitulah. Bentuknya you know lah. Kalau keluar terus masuknya. sebenarnya kalau dari diri kita, kayak dari saya apa dari Suro itu kita nggak punya arti khusus yang kayak seperti gimana. Tapi habis ngobrol sama Mas Naufal, ternyata yang diutarakan sama Mas Naufal itu ada benarnya gitu. Karbu itu kan tempat percampuran. Mungkin Mas Naufal sendiri lah ngomong. Oh iya, Di tempat Mas, ini. Ya jadi itu tadi ketika saya nggak ngalami pembangunan motor ini, saya tuh ya penasaran kenapa Iya, kok jadi cover karbunya berbentuk seperti ini. Terus setelah saya coba pikir-pikir, oh ternyata memang kedua hal ini memiliki kesamaan, baik bentuk aslinya itu maupun karburator, yaitu tempat pencampuran Ya. dan tempat awal penciptaan pembakaran. Ya. Gitu. Jadi ada kesamaan hal itu yang ternyata nggak terduga diciptakan oleh teman-teman ini, Pak. Secara biologis dan mekanikal itu Betul. dikuatkan ya. Ya. Itu saya emes aja di situ. Itu kayak salah satu aha momen terbesar kayak, harus diceritakan memang ini. Oke. Gitu ya. Terima kasih untuk 3 narasumber. Saya minta paling 3, ini sudah mau menjelang sholah-sholah. Ada 3 pertanyaan yang mungkin mau bisa angkat tangan. Ya. Segenap Mem. Halo. Perkenalkan nama saya Memi, teman-teman dari 3 artis di depan ini. Saya cuma mau tanya, Maniacs ini apakah menjadi series atau memang Maniacs ini hanya di only one milik Warthog? Semisal saya punya Maniacs yang seperti dijelaskan GG, maniak akan sesuatu. Semisal saya memiliki kendaraan, ya nggak culture lah, GL lah, herek. Tapi saya minta 500 cc. Apakah saya bisa menggunakan nama Maniacs seperti yang dijelaskan Mas GG tadi? Atau memang Maniacs ini hanya di only one milik Warthog ini? Makasih. Ya, diwakili siapa? Monggo. Ancuk woy. sorry. Ra kontrol. Jadi kalau Maniacs itu sendiri itu sebenarnya kata sifat, Mas. Kamu dengan GL-mu yang ingin dengan 500 itu, kalau kamu sudah mewujudkan itu kamu Maniacs. Sedangkan menurutku Maniacs ini bukan hanya dibentuk di Warthog ini ya. Jadi kebetulan Warthog ini sebagai media kami berkarya, itu aja sih sebenarnya. Jadi misalkan kamu mau tanya ini series atau enggak, Kami terus berproses. bisa jadi. We never know, only God know. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, 2 lagi. Jangan Hot Wheel ya. Oh ya, aku mau nanya tentang foto itu Mas Yubi ya. Itu kan backgroundnya tuh kayak malam gitu. Terus kenapa interpretasi cahaya itu bukan di kendaraannya tapi di drivernya Mas? Gitu. Terima kasih. Oke. Kenapa penggambaran kecepatannya itu atau cahayanya ada di orangnya? Jadi sebenarnya aku pengen menggambarkan ketegangan dan rasa capek yang memang terasa ketika Mas Suro ini naik motor ini. Jadi kalau ketika cerita produksinya itu, ini tuh kayak hari-hari udah mau terakhir. Hari-hari pertama itu Mas Suro ketika riding di Suramadu seperti di video tadi tuh kayak mangkel aja dia sering sambat bahwa motor ini capek, motor ini bikin capek, tapi tetap ngelawan terus. Nah itu aku pengen coba menggambarkan rasa kecepatan adrenalin itu di orangnya gitu, di orangnya. Jadi nggak hanya keunikan berhenti di motor, tapi ya orangnya ikut termasuk rider. Gitu. Mau ditambahin? Tapi beneran itu, waktu Suro tuh sempet waktu hari pertama syuting itu malam kita trayek terakhir tuh di Juanda. Suro tuh sempet menepi, itu kukira kan aku naik di bonceng ya, naik Matic, Subuh juga naik Matic, Subuh udah duluan, aku masih di dekatnya Suro. Kukira itu motornya habis bensin lah, apa mogok kayak gitu, enggak. Dia cuma duduk tok kayak gini, terus kau deloken kau tanganku ruwedek semua. Iki wis gowo meter, sik koyo sabar dilu. Yo wis santai Sur kayak gitu. Itu beneran menurutku wis totalitas lah dari Suro itu. Maniak.
termasuk rider. Apalagi ini motor. Semoga menjawab. Ya sebenarnya kalau ini mau dibilang motor harian atau apa, paling tidak ini motor sudah dicoba dengan kondisi yang normal. Awalnya manusia ini normal sehingga sampai mengalami kecapean. Satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri. Monggo. Cukup? Udah, sudah. Nggak ada. Mungkin yang di belakang, mbaknya mau bertanya, mungkin siapa? Ada? Nggak ada ya? Baik, terima kasih teman-teman. Mas Daniel, Mas Ubu, Mas Gigi, terima kasih untuk talkshow-nya hari ini. Begini teman-teman, kita aplaus bersama-sama sebelum terima kasih para narasumber, para hadirin semua, para pecinta visual motor ya. Ini awalnya dari motor, ada ilustrasi, ada pencahayaan video, foto dan segala macam. Hari ini adalah hari bahagia kalian, sudah bisa meluapkan visual-visual yang ada di pikiran-pikiran kejiwaan kalian ya, yang kegilaan, kejiwaan, emosional, kejujuran, in motion, pergerakan kalian, semuanya kalian tuangkan di hari ini di Maniacs tanggal 23 November 2025. Semoga tidak selesai di hari ini, bisa lanjut di kemudian hari di tahun-tahun ke depan. Sukses buat kita semua. Dari saya Pras Customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu.